Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang keajaiban perubahan wujud benda. Anda sudah siap? Mari kita simak video ini hingga selesai ya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia halaman 71, kali ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud benda. Sebuah informasi tidak hanya terdapat dalam sebuah teks. Informasi tentang perubahan wujud benda juga dapat kamu temukan dalam sebuah cerita bergambar. Kita dapat memperhatikan gambar dengan seksama agar kita mendapatkan pokok-pokok informasi tersebut. Nah, setelah itu kita dapat menyajikan kembali dengan cara menuliskannya dalam bentuk catatan. Perhatikan teks di bawah ini. Proses pembuatan tahu. Siapa yang tidak kenal dengan tahu? Makanan ini berbentuk kotak dan bertekstur sangat lembut. Tahu ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Han. Setelah itu, tahu mulai dikenal di berbagai negara karena memiliki cita rasa yang khas. Nah, berikut ini adalah urutan cara pembuatan tahu. Yang pertama, yakni pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik, lalu dicuci sampai bersih. Nah, setelah itu kacang kedelai direndam selama 8 jam lalu dicuci kembali. Jika sudah, kedelai lalu dihancurkan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit hingga menjadi bubur. Bubur dari kacang kedelai itu kemudian dimasak sambil terus diaduk agar tidak mengental. Pastikan aduknya perlahan sehingga mengeluarkan gelembung. Dan setelah itu bubur disaring. Hasil saringan lalu diaduk perlahan hingga menghasilkan endapan tahu berbentuk gumpalan. Endapan itu kemudian diletakkan di dalam cetakan dan pastikan kandungan airnya sudah benar-benar habis ya. Setelah itu tahu siap dipotong dan siap dikonsumsi. Selanjutnya pada pembelajaran bahasa Indonesia halaman 76. Kali ini kita akan mempelajari tentang menyampaikan informasi perubahan wujud benda. Sebuah teks mengandung informasi. Selain dengan membaca atau menyimak pembacaan teks, kita dapat mengajukan pertanyaan mengenai teks tersebut. Dan setelah itu kita dapat menyusun informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Selanjutnya, kata-kata baru dari teks perubahan wujud benda. Dari sebuah informasi dapat ditemukan dari sebuah teks, ya. Selain dengan membaca atau menyimak dengan seksama, sebuah informasi juga dapat ditemukan dengan mengajukan pertanyaan. Kita juga dapat menemukan kata-kata baru di dalam teks. Nah, kata-kata tersebut dapat kita cari maknanya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yakni pembelajaran SPDP tentang teknik melipat pakaian. Ini di sini ada cara melipat kemeja. Langkah pertama, baju dibentangkan, lalu langkah kedua bagian kanannya dilipat ke tengah, langkah ketiga bagian kirinya dilipat ke tengah, dan langkah keempat di sini yakni bagian bawahnya dilipat ke atas, dan yang terakhir dibalik. Cara melipat celana pendek. Yang pertama bentangkan, ya, yang bagian belakang itu berada di atas. Selanjutnya lipat dari kiri ke kanan, ya, hingga menutup, lalu dari bawah ke atas. Sangat mudah bukan? Oke, selanjutnya cara melipat rok, yakni bentangkan rok,
lalu lipat dari kanan ke kiri menuju ke tengah, lalu sisanya itu lipat lagi ke kanan. Begitu juga untuk di bagian kiri. Lalu yang terakhir tinggal lipat dari bagian bawah ke atas seperti sesuai langkah yang telah Ustazah tampilkan di dalam video ini ya. Selanjutnya seni melipat origami. Ya, siapa sih yang nggak pernah mainan origami gitu? Kegiatan origami ini merupakan seni melipat. Nah, oleh masyarakat Jepang, seni melipat ini disebut origami. Seni melipat biasanya menggunakan kertas berbentuk persegi. Nah, di sini kita bisa membuat beraneka bentuk hiasan dan mainan melalui seni lipat. Seni origami memiliki berbagai jenis. Nah, kali ini Ustazah telah menampilkan tentang cara membuat kincir angin dari kertas. Yang perlu Anda siapkan yakni kertas origami berwarna, lem kertas, gunting, stapler, paku kayu, sumpit atau batang bambu, dan gabus. Langkah yang pertama yakni lipatlah kertas secara diagonal, bukalah lipatan dan gunting kertas pada keempat bagian diagonal. Berhati-hatilah ketika menggunakan gunting, jangan sampai terkena tangan apalagi kertasnya terpotong tidak sesuai aturan. Yang kedua, lipatlah setiap ujung kertas ke bagian tengah kertas dan rekatkan dengan lem hingga berbentuk baling-baling. Yang terakhir, gunakan staples untuk memperkuat baling-baling kertas. Dan yang terakhir, pasangkan sumpit atau batang bambu sebagai ganggang kincir angin dengan paku payung pada bagian tengah. Pastikan berhati-hati sangat menggunakan paku payung dan berilah gabus pada bagian ujung paku payungnya. Selanjutnya yakni bersatu dalam keberagaman rumah. Setiap kegiatannya dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Nah, sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Salah satu wujud sikap bersatu di rumah adalah tolong-menolong, seperti pada gambar yang telah Ustazah tampilkan. Nah, adapun sikap bersatu akan terwujud apabila kita menerapkan perilaku seperti ini yang ada. Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Oke, kali ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika tentang kesetaraan satuan waktu. Ingatlah kembali kesetaraan satuan waktu yang telah kamu pelajari sebelumnya. Suatu satuan waktu dapat diubah menjadi satuan waktu yang lain. Misalnya, satuan waktu jam dapat diubah ke menit ataupun sebaliknya. Satuan waktu menit dapat diubah ke satuan detik atau sebaliknya. Untuk mengubahnya, kita perlu memperhatikan hubungan antar satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit di sini sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan contoh berikut ini. 2 jam 30 menit berapa menit? Penyelesaiannya yakni 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam plus 30 menit. 2 di sini dirubah menjadi menit ya, 2 jam ini jadi 2 kali 60. Yakni 120 menit. Ditambah 30 menit, hasilnya 150 menit. Contoh B. 3 menit 25 detik berapa detik? 3 menit 25 detik. Jika 3 menit dirubah menjadi detik, maka 3 dikali 60 ditambah 25 detik. Hasilnya 180 detik ditambah 25 detik sama dengan 205 detik. Nah, yang terakhir adalah 180 menit itu berapa jam? 180 menit dibagi 30 sama dengan 3 jam. Oke
Selanjutnya tentang penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Nah, ayo perhatikan beberapa contoh berikut ini. Yang pertama, hujan turun selama 1 jam 16 menit. Berapa menit hujan berlangsung? Penyelesaiannya yakni 1 jam ditambah 16 menit sama dengan 60 menit ditambah 16 menit sama dengan 76 menit. Contoh yang kedua, ibu memasak selama 1 jam 5 menit. Ibu membuat kue selama 1 jam 45 menit. Berapa lama ibu melakukan kedua kegiatan tersebut? 1 jam 5 menit ditambah 1 jam 45 menit. Jika kita ingin dengan cara yang mudah, baiknya menggunakan cara bersusun ya. 5 menit ditambah 45 menit sama dengan 50 menit. 1 jam ditambah 1 jam sama dengan 2 jam. Nah, pastikan ketika kamu menggunakan cara bersusun ke bawah, letakkan satuan waktu yang sama secara sejajar dan lakukan penjumlahan mulai dari satuan menit. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ibu melakukan kedua kegiatan tersebut selama 2 jam 50 menit. Contoh yang terakhir adalah Fitri membuat 2 jenis kue. Kue yang pertama selesai dibuat dalam waktu 2 jam 42 menit. Kue kedua selesai dibuat dalam waktu 1 jam 10 menit. Berapa selisih waktu membuat kedua jenis kue tersebut? Penyelesaiannya yakni 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit. Nah, ini bisa digunakan dengan cara bersusun dan pastikan untuk kita menaruh penempatan menit dan jamnya sesuai ya. Oke, kita hitung 2 jam 42 menit dikurangi 1 jam 10 menit, hasilnya 1 jam 32 menit. Jadi selisih waktu dalam membuat kedua jenis kue tersebut adalah 1 jam 32 menit. Untuk penugasan silakan Anda sekalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 73, muatan matematika nomor 1 sampai 5 saja ya. Dan yang kedua yakni kerjakan Ayo Berlatih halaman 81, muatan matematika kerjakan nomor 4 dan 5 saja. Serta yang terakhir praktekkan halaman 74 sampai 75 muatan SPDP ya. Ini wajib agar kedepannya Ananda bisa membantu Bunda di rumah, paling tidak untuk melipat bajunya sendiri-sendiri ya. Oke, cukup dari Ustazah. Sekian pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah. Baldatun Thayyibatu Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.